Min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ayat kedua mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk lainnya, baik sudah dialami atau belum. Apa sebab penamaan surat Al-Falaq? Bagaimana sebab turun surah ini? Apa tujuan diturunkannya? Apa manfaat membacanya? Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 di dalam Al-Quran. Surah yang berjumlah 5 ayat ini diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Falaq juga dinamai Nabi SAW dengan nama surat Qul A'udzu Birab Al-Falaq. Ada yang menamai dengan surah Al-Falaq. Nama itu terambil dari ayat pertama surah ini. Al-Falaq artinya waktu subuh. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq diriwayatkan dari Zaid bin Arqam berkata bahwa Nabi SAW disihir oleh seorang lelaki Yahudi hingga beliau sakit. Jibril lalu turun kepadanya dengan membawa Al-Mu'awwizatain seraya berkata, seorang Yahudi telah menyihirmu dan sihirnya ditanam di sumur Fulan. Zaid berkata, kemudian Nabi mengutus Ali untuk mengambilnya dan menitahkan kepadanya untuk melepaskan ikatan-ikatan sihir itu dan membacakan ayat. Ali pun membaca sambil melepaskan ikatan sihir tersebut satu persatu sehingga Nabi SAW bangkit seakan baru terlepas dari ikatan tali. Zaid berkata lagi, Rasulullah sama sekali tidak berkata apa-apa kepada lelaki Yahudi terkait yang telah diperbuat lelaki itu dan tidak pula memperlihatkan wajahnya. Hadis riwayat Ahmad dari Zaid bin Arqam. Dalam riwayat lain, Siti Aisyah berkata bahwa lalu Rasulullah SAW mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Airnya seakan-akan seperti warna pacar, dan pohon-pohon kurmanya seakan-akan seperti kepala-kepala setan. Kemudian benda itu dikeluarkan dan dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau membalikkannya? Rasulullah menjawab, ingatlah demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang. Adapun tujuan diturunkan surat Al-Falaq untuk menanamkan keyakinan seorang muslim yang membaca surah ini bahwa tidak ada yang dapat mengakibatkan mudarat tanpa izin Allah, tidak ada juga yang dapat melindungi kecuali Allah yang Maha Kuasa. Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan untuk dirinya Al-Mu'awwizatain saat menderita sakit menjelang wafatnya. Dan ketika keadaan beliau sudah amat parah, aku membaca untuknya dan mengusapkan dengan tangan beliau, kiranya memperoleh berkat dengan ayat ini. Tema pokok surat Al-Falaq ini adalah pengajaran untuk menyadarkan diri dan memohon perlindungan hanya kepada Allah dalam menghadapi berbagai kejahatan. Rasulullah sering membaca surah ini agar selalu terpelihara dari kejahatan. Ayat 1, Qul a'udzu birabbil falaq, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat pertama memerintahkan kepada manusia untuk berlindung memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat Rabb al-Falaq, Tuhan yang menguasai subuh. Allah Maha Kuasa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Dengan meyakini ini, seseorang akan yakin pula bahwa Allah Maha Kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan kapan dan dimanapun dengan memunculkan pertolongan. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan.
Ayat kedua mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk lainnya, baik sudah dialami atau belum di. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat ketiga mengandung permohonan untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang terjadi pada malam yang gelap. Memang biasanya malam menakutkan karena seringkali kejahatan terjadi di celah kegelapan. Akan tetapi, malam juga dipuji sebagai saat yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Pada ayat keempat, yang dimohonkan adalah perlindungan dari ulah sementara orang yang dapat menjerumuskan pada kesulitan, mudarat, dan penyakit, yakni dari kejahatan dan keburukan. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Salah satu sebab utama munculnya kejahatan adalah iri hati atau hasad. Hasad adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Hasad juga berarti kedengkian terhadap orang lain dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan dan kepedihan. Hasad juga berarti keinginan memperoleh nikmat serupa dengan yang dimiliki orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat yang diperoleh orang itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dibenarkan menginginkan perolehan apa yang diperoleh orang lain, kecuali dalam dua hal: terhadap yang dianugerahi harta oleh Allah, kemudian ia menafkahkannya dengan hak, dan terhadap orang yang dianugerahi ilmu, kemudian ia amalkan dan ajarkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat terakhir ini merupakan permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan pengiri jika ia iri hati. Nabi SAW bersabda, 3 hal yang merupakan sumber segala dosa, hindarilah dan berhati-hatilah terhadap ketiganya. Yang pertama, hati-hatilah terhadap keangkuhan, karena keangkuhan menjadikan iblis enggan sujud kepada Adam. Yang kedua, hati-hatilah terhadap tamak, karena ketamakan mengantar Adam memakan buah pohon terlarang. Yang ketiga, hati-hatilah terhadap iri hati, karena kedua anak Adam, Qabil dan Habil, salah satu di antaranya membunuh saudaranya akibat dorongan iri hati. Hadis riwayat Ibnu Asyakir melalui Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam.